Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat di semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, sambil kita akan pujikan lagu untuk pembukaan pada pagi hari ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapak, saya undang kita akan berdiri, kita akan nyatakan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sangat baik-baik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan mereka, sumber pertolongan bagi hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Saya mohon nanti Ibu Andreas Asmidi untuk berdoa dalam ibadah pagi hari ini. Bapa yang di dalam surga, kami naikkan segala puji syukur ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Sebabnya saat
akan syukur. Terima kasih Bapa. Kami bersama akan berbakti kepada Engkau, memuji nama Engkau. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap hati-hati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh naikkan syukur kami, pujian kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami ini, sehingga hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah masuk dan tertanam, serta kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas dalam pelayanan pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi hamba Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saya silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mendengarkan atau kalau kita melihat saat ini berbagai hal terjadi di dalam kehidupan kita, pada hal-hal yang kita sudah jalani, kita melihat berbagai bencana terjadi, baik itu gempa yang ada di Cianjur, kemudian peristiwa-peristiwa yang saat ini juga terjadi pula, ya. Itu menandakan bahwa kita harus tetap selalu berjaga-jaga di dalam hidup ini. Seperti pujian yang mengatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan, kalau kita mau menggandol Tuhan, Dia akan menyertai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bersaksi, saya persilakan. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak
Saya persilakan Bapak Ibu yang menyaksikan Cita Kasih Tuhan. Salam. Selamat pagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Tuhan baik dalam kehidupan saya. Saya merasakan biarpun gunung-gunung berada, biarpun bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setianya Tuhan tidak bergoyang dan tidak. Walaupun sekarang sudah tua, sudah lakunya peka-peko ya, lakunya tidak lurus. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena saya sampai sekarang ini saya masih bisa berjalan. Itu semua kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Memang kehidupan ini tidak akan mulus, tapi Tuhan selalu memberi firman yang begitu baik di dalam kehidupan saya. Apakah buah dalam kehidupan saya? Saya mulai sekolah minggu masih datang di Indrasana sampai di dekatnya Pak Wono itu. Saya hanya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca Tuhan, tapi saya mendengarkan firman-Mu selalu di dalam hidupku. Yang kemarin saya mendapatkan Tesalonika 1-2 itu. Apa buah yang Kau berikan kepada Tuhan? Apa Tuhan saya berikan? Hanya roh dan jiwa saya itu milik-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Harta benda di dunia ini tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Hanya hati saya kupersembahkan kepada-Mu Tuhan. Kuserahkan semua kehidupanku hanya pada Tuhan Yesus. Ternyata benar Tuhan selalu memberi kepada saya. Walaupun hidup saya sekarang tidak ada artinya apa-apa ya. Harta punya tidak punya. Saya punya Tuhan harta yang baik di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, saya punya cucu 2, sekarang menderita sakit. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Serahkan padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya berapa minggu ini juga sakit. Kuserahkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang punya nyawa dan roh dan jiwa kami Tuhan. Itulah kesaksian saya bersyukur. Anak saya sempat berapa minggu tidak mau melayani. Saya dorong, saya memberi penjelasan. Kamu hanya melayani Tuhan, kamu hidup hanya untuk Tuhan, kamu mati juga untuk. Itulah Tuhan yang memberi kepadamu. Ya Bu, aku akan melayani lagi. Kamu jangan menolak kanan kiri. Kamu jangan banding-bandingkan yang salah, yang kiri, yang apa. Kamu hanya membandingkan Tuhan itu yang baik dalam kehidupanmu. Iya Bu, aku akan melayani lagi. Anakku masih sakit di mana? Ya, saya ini anakku dulu. Tapi Tuhan pasti memberi kesembuhan. Itulah kesaksian saya. Saya bersyukur, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberi kami hidup, masih memberi saya. Juga saya bersyukur, terima kasih Pak Yusak selalu memberi firman kepada kami yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Itulah kesaksian saya. Pulihkan lebih cepat, bangun lebih kuat. Itulah saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pak Yusak, saya bersyukur, terima kasih Tuhan selalu memberi pengertian kepada kami. Amin. Kesaksian dari Bu Kutsipatin ya. Iya. Ya. Kiranya berikan kekuatan kita bahwa harta yang lebih mulia, harta yang terindah di dalam kehidupan kita adalah kasih dan kemurahan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Ya, kita akan sambung dengan pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa. Yesus nama
sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin, puji nama Tuhan. Sebab dia hidup, dia pegang hari esok. Kita meyakini Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita menggandol, berharap pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya undang untuk Bapak Ibu berdiri kembali. Kita akan pujikan Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi di dalam kehidupan kita. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kami telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mau nanti Bapak Gembala besok. Terima kasih Bapa Surga atas kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membimbing kami semua untuk membantu kami dalam membangun ibadah di pagi hari ini. Hamba berserah dalam pimpinan Roh-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana dan banyak keterbatasku ini dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengabarkan kabar baik daripada-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk menyambut kabar baik dari-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, umat Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan. Apabila pagi ini kita bisa beribadah adalah kemurahannya bagi kita. Kemarin keluarga Bapak Joko Susilo dan keluarga Bapak Siswanto telah melaksanakan pemberkatan nikah dari putra-putrinya Louis dengan Mas Hannes. Dan kemarin ibadah dipimpin oleh Bapak Pendeta Nehemia dari pusat dan berjalan dengan baik, dan dengan sendirinya pasti ada banyak kesibukan dan kelelahan dari keluarga mereka karena kesibukan sepanjang pagi sampai malam. Dan mohon maaf kalau hari ini tidak ada musik lengkap yang mendampingi kita dalam ibadah. Ya, kita perlu memaklumi dan kita bersyukur Pak Paulus memimpin kita dalam pujian walaupun tidak ada musik lengkap. Kalau biasa dengan musik lengkap lalu tidak ada musik lengkap, rasanya memang berat. Tetapi dalam segala situasi kita harus berpikir positif dan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu ini kita banyak mendengar di siaran-siaran televisi, di tampilan-tampilan YouTube, surat kabar, ya ada banyak pendapat tentang tahun 2023 di mana menurut prediksi para ekonom akan banyak negara yang akan tumbang dalam perekonomian mereka. Dan itu adalah suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan. Dan sudah ada banyak negara yang sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan energi panas, energi yang diperlukan untuk dapur mereka, yang diperlukan untuk rumah mereka di musim dingin ini. Kalau kita sekarang agak kepanasan ya, beberapa hari ini suhu kota kita cukup tinggi sehingga sumuknya bisa jadi karena pengaruh erupsi Gunung Semeru atau karena pemanasan global. Nah, itu semua adalah realita yang terjadi di bumi ini. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada seluruh umatnya bahwa pada zaman akhir akan terjadi banyak kesulitan, akan terjadi banyak peperangan. Dan kita membaca, melihat, mendengar fakta tersebut sedang dialami oleh beberapa benua. Dan
lalu-lalu hubungan antara Australia dengan Indonesia cukup bagus, tetapi pada 2022 ini kita mendengar Australia mau menghaki atau mau menguasai beberapa pulau yang ada di perbatasan. Salah satunya adalah Pulau Pasir, dan itu memicu gejolak politik yang tidak sehat dan menarik perhatian dunia. Nah, saudaraku, kita mendengar semua itu tentang peperangan, tentang alam yang berubah dengan pemanasan global, situasi ekonomi yang tidak menentu, di mana banyak orang juga sakit karena COVID dan lain sebagainya. Sekarang ini orang kena flu, batuk, pilek, murus, wah sudah dicap COVID. Kalau dulu flu, ya kita kena flu ya biasa aja, ngeluh, pilek itu tulinan gitu ya, tidak ada takutnya. Tapi sekarang orang kena batuk saja, murus saja sudah pusing. Wah, ini kayak ngono kayak gini ya. Kalau kita berpikir negatif, yang terjadi negatif. Kalau kita berpikir positif dan berjuang secara positif, yang datang juga positif. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Kalau kita pikirkan hal-hal yang baik, kalau kita pikirkan hal-hal yang mulia, dan kita ucapkan hal-hal yang baik dan mulia, yang terjadi adalah baik dan mulia. Nah, saudara, hari Sony telepon saya, Pak, doain ya. Kenapa nak? Ini api positif COVID. Oh ya, kita doa untuk cucu pertama di Mataram supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalian tidak usah panik, doa aja, berseru pada Tuhan, mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Ya Ma, kita berdoa. Selang 2 minggu, Sony ngabarin lagi, puji Tuhan sudah sehat Ma. Ya, adiknya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, saudaraku, kita semua sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini, kita harus hidup dengan sikap iman yang benar. Kita harus hidup dengan semangat iman yang benar. Apabila kita berpandangan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka yang terjadi adalah kerugian di pihak kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah tentang membangun sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Di saat kita harus menghadapi berbagai
berbagai kesulitan, kita tidak boleh terjebak dalam situasi tersebut, tetapi kita harus menyikapi dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kita akan baca bersama Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel hamba-Ku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan mengawal engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Tema daripada renungan Alkitab pada pagi hari ini adalah jangan takut menghadapi masa depan. Jangan takut menghadapi masa depan. Walaupun kita banyak mendengar berita tentang peperangan, berita tentang gelapnya masa depan perekonomian, gelapnya bencana alam yang terjadi, bencana kelaparan, bencana sakit penyakit, dan bencana lainnya. Itu menjadi berita yang populer, berita yang menjadi sering kita dengar. Kalau tahun-tahun yang lalu kita tidak terlalu banyak mendengar berita-berita tersebut. Tetapi di tahun 2022 ini kita mendengar dan secara umum setiap bangsa sedang didera dengan berita-berita tersebut, dan ada banyak orang menjadi takut. Ada banyak orang yang menjadi bingung. Ada banyak yang menjadi putus asa. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang tidak bisa mengelakkan diri dari situasi itu, berita-berita tersebut memang menjadi sebuah realita yang sedang dihadapi oleh semua orang, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Kita juga mendengar berita yang sama, kita melihat situasi yang sama, dan mungkin sebagian dari kita juga mengalami kondisi-kondisi yang sama yang ditakuti oleh banyak orang. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita membangun sikap iman yang benar. Kita tidak boleh larut dalam situasi tersebut. Kita harus membangun sikap
iman yang benar seperti yang dikehendakinya. Seperti saya ngomong gini, itu noto mulut ya. Kadang-kadang kayak mau ngiler gitu, atau cedak, tapi saya lawan. Aku harus bisa ngomong dengan baik, walaupun noto cangkem, noto mulut gitu ya. Walaupun kadang-kadang tidak terdengar dengan jelas, tapi saya tetap bersikap saya harus berjuang. Istri saya yang kasih semangat, ayo belajar ngomong sing tepat gitu ya. Ayo waktunya jemur, ayo waktunya olahraga ya. Bersyukur saya didampingi seorang istri yang selalu mengingatkan. Nah, saya sendiri harus punya semangat berjuang. Walaupun kalau naik truk ini kadang-kadang kaki saya yang kanan gede ya, tapi bersyukur ada teman-teman yang mendampingi, menolong. Nah, saudaraku, sikap kita dalam berpikir, dalam merencanakan segala sesuatu itu harus berlandaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah landasan yang paling kokoh untuk kita dapat tetap berjuang, maju dalam iman kita. Karena hidup kita tidak tergantung kepada roti atau nasi, tapi bergantung kepada Tuhan. Hidup kita itu sangat tergantung kepada Tuhan. Karena itu dalam menghadapi situasi, kondisi dunia yang tidak menentu, kita harus bertekad. Saya sebagai anak Tuhan harus mengambil sikap iman yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hambanya. Bahkan Tuhan telah mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, dalam peradaban-peradaban yang lalu masih terjadi perbudakan dalam kehidupan manusia berbangsa dan bertanah air. Kita pernah mendengar dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia ini ada masa-masa perbudakan di mana ada orang-orang yang menjadi tuan tanah dan mampu membeli budak-budak. Nah, budak-budak itu dipekerjakan
di dalam rumah, di dalam taman, ataupun di kebun-kebun mereka. Nah, dalam zaman perbudakan itu, seorang budak itu dibeli dari tuan yang lainnya, lalu para budak itu diperlakukan semena-mena. Mereka disuruh kerja keras, kerja paksa, hanya dikasih makan dan minum secukupnya, kadang-kadang kurang dari standar untuk bisa hidup dengan sehat. Nah, budak-budak tersebut diperlakukan semena-mena. Ada tuan-tuan yang baik, ada tuan-tuan yang jahat. Kalau satu hari seorang tuan dia tertarik kepada satu atau dua atau tiga budak wanita, dan tuan ini memperlakukan wanita itu seenaknya, tidak tahu moral. Nah, itu budak. Hidupnya serba was-was, hidupnya serba ketakutan, hidupnya serba tidak menentu. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita perlu sadar bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat. Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang terbaik. Dia tidak memperlakukan kita semena-mena. Dia tidak memperlakukan kita seenaknya, tapi dia memberikan hak kepada kita untuk hidup di jalan Tuhan, memberikan kebebasan untuk kita hidup di jalan Tuhan. Sadarlah bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang Maha Baik, yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita telah dimerdekakan dari tuan yang lama, si setan, si iblis, si maut itu, dan kita ditebus dengan darah Yesus sendiri. Diselamatkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kita dilahirkan baru menjadi anak-anaknya. Dan kalau kita anak-anaknya, dalam situasi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, Tuhan berkenan menaungi kita. Saudara, kalau punya ayam, satu hari ayam itu bertelur, lalu waktunya ayam itu mengerami, kita pasang telur-telur di keranjang pemeraman, lalu induk itu akan mengambil posisi yang aman untuk telur-telur tersebut, dan induk itu mengayomi telur tersebut beberapa minggu sampai netas. Nah, kita akan mendengar cicit-cicit dari bayi-bayi ayam tersebut.
Dan induk ayam yang baik itu selalu mengedangkan kepaknya, siap menyambut anak-anak ayam yang masih kecil itu untuk berada di bawah naungan kepak sayap induknya. Dan di sana anak-anak ayam itu mendapatkan energi yang baik dari induknya, kehangatan, rasa aman, dan dikasih makan oleh induknya, dicucu pada waktunya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan berkenan kita mendekat kepadanya, dan Dia tidak akan menolak, Dia tidak akan mengusir kita yang mau datang di bawah kepak sayap Yesus yang melahirkan kita melalui kebangkitannya. Kalau kita sedang ketakutan, kalau kita sedang bingung, kalau kita sedang panik, segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Segera bernaung kepadanya. Mendekatlah dengan imanmu. Berserulah dengan sepenuh imanmu, dan Tuhan akan mengedangkan sayapnya, menaungi kita, membela kita, dan Dia mau memberi makan kepada kita. Jadi pada situasi yang tidak menentu adalah sangat baik kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin merapat kepada Tuhan. Tuhan mau mengedangkan sayapnya untuk menjaga kita, melindungi kita, membela kita, dan menyediakan makanan rohani, makanan jiwa kita, juga makanan jasmani kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Dengan caranya Dia akan berikan petunjuk kepadamu. Dengan caranya Dia akan buka jalan untukmu. Dengan caranya Dia akan pelihara engkau. Anda yang percaya, bangkitkan semangat imanmu untuk mendekat selalu kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan pasti menolong engkau. Perintahnya kepada kita adalah jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Allah Sang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta raya dengan segala isinya, termasuk dirimu dan diriku. Kita adalah ciptaannya. Dia berkata, jangan bimbang, sebab Aku Allahmu yang menciptakanmu, yang tidak akan
membiarkan dirimu sendirian. Aku beserta denganmu. Aku yang akan memeliharamu. Dan pernyataannya atas kita sebagai Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Dia menyatakan, aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dirimu. Itu adalah pernyataan Tuhan bagi Anda, bagi saya, umatnya, anak-anak ketebusannya. Saudara, biarlah di jelang akhir tahun 2022 ini kita bangun sikap iman yang benar seperti yang Tuhan mau. Perintahnya adalah jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan bimbang karena aku Allahmu. Dan pernyataannya bagi kita semua adalah aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan, mengokohkan, menguatkan. Itu adalah pernyataannya bagi kita. Sebab itu kita nggak perlu takut untuk memasuki 2023. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Yesus yang akan meneguhkan engkau. Dia bahkan akan menolong engkau. Tidak hanya meneguhkan, tapi juga akan menolong engkau. Dan dengan tangan kanannya yang kuat, dia akan menggenggam hidupmu, menggenggam dirimu dengan tangan yang kuat, bukan dengan tangan yang kosong, tapi dengan tangan yang kuat. Aku akan menggenggam engkau dan memberikan kepadamu kemenangan. Amin. Dia tidak akan membawa engkau dengan tangan kosong. Dia akan membawa engkau kepada kemenangan. Nah, Bapak Ibu, karena itu siapkan dirimu untuk tidak takut dan khawatir lagi. Tapi sikap iman yang Tuhan mau adalah keberanian iman untuk lebih mendekat kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin merenungkan dan mengucapkan firman-Nya. Niscaya Tuhan akan genggam engkau dan membawa engkau kepada kemenangan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum berdoa, kita menaikkan satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah
surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami terlantar, karena Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah sahabat yang sejati. Engkaulah Sang Maha Pencipta atas alam semesta raya dengan segala isinya. Walaupun dunia sedang bergoncang berkecam dengan kabar-kabar tentang peperangan, kabar-kabar tentang kegelapan ekonomi, kabar-kabar tentang kegelapan sakit penyakit, tapi Engkau berkata, memerintahkan kepada kami, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena Akulah yang menyertai engkau. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan menggenggam hidup kami dengan tangan-Mu yang kuat. Dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit di rumah, dijamah oleh peluk Yesus dan disembuhkan. Mungkin ada yang datang dalam ibadah dalam kondisi yang tidak fit, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang bingung dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan-Mu, Tuhan sembuhkan diri-Mu, Tuhan jaga engkau, Tuhan buka jalan menuju kemenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk panitia Natal. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan membimbing dengan Roh-Mu yang kudus. Segala kebutuhannya dipenuhi dengan berkat kerajaan Allah, sehingga cukup bahkan luber. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan penghiburan dalam hati mereka. Tuhan beri kemantapan dalam hati dan pikiran mereka untuk selalu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Baik, Sang Maha Kuasa, yang mau menyertai setiap umatnya. Terima kasih
Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Rumah tangganya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Setiap jemaatmu yang sudah membangun ibadah, bahkan membawa kurban mereka, baik itu persepuluhan maupun kolekte mereka atau korban syukur lainnya, Tuhan melimpahkan berkat kerajaan-Mu atas kehidupan mereka sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kehidupan ini. Mewakili jemaat dan segenap pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Syarif Asmidin beserta Ibu dan Ibu Andreas. Hanya Tuhan berkati dengan penuh kasih dan penuh limpah. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sasi Andriana, anak Daniel Adi Nugroho, Ibu Sri Sulismiasi. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 25 Desember 2022, WL Bapak Puji dan Ibu Febe, Singer Ibu Mei Murjayani dan Saudari Claudia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 25 Desember 2022, Ibu Jairawati, Ibu Tias, Ibu Aryani, Ibu Nana, Bapak Deni, dan Saudari Ivan.
kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan yang lalu ataupun pekan ini. Tuhan berkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Cita-cita dan harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang lanjut usia. Tuhan lawat mereka semua dengan sukacita-Mu, dengan kasih-Mu. Berdoa bagi pemerintah, untuk Bapak Presiden Jokowi, para Menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan berkati beliau-beliau sekalian dengan hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan. Pasukan malaikat-Mu menjagai NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dijagai oleh pasukan malaikat Tuhan. Setiap umat-Mu dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi Bapak RW 6, Bapak RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang sudah hadir berpartisipasi dalam membangun ibadah. Tuhan berkati mereka sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus Tuhan menjadikan dirimu sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang menyaksikan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan, penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan sabat dulu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan berkati.